Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat semuanya ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari virus corona. Ya, sudah siapkan menerima pembelajaran dari Ibu? Silakan siapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat materi pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi online yang telah Ibu bagikan linknya melalui WhatsApp grup kelas ya. Nah, pembelajaran kita hari ini masih melanjutkan bab transformasi geometri. Nah, untuk materinya yaitu pergeseran atau translasi. Sebelumnya, Ibu memiliki kalimat motivasi dari William Butler Yeats. Pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong. Pendidikan adalah proses menyalakan api pikiran. Maksudnya bagaimana ya, Bu? Yaitu saat kita belajar, janganlah kita menjadi pribadi yang pasif, yang hanya menerima ilmu pengetahuan dari orang lain saja. Namun, jadilah kita pribadi yang aktif, yang bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Dengan seperti itu, maka bisa membuat kita lebih cepat berkembang daripada yang hanya mengandalkan orang lain saja untuk menerima ilmu pengetahuan. Jadi selalu aktif dalam pembelajaran ya anak-anak. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ini untuk kompetensi dasar aspek pengetahuan dan ini untuk aspek keterampilan. Kemudian ini ada indikator pencapaian kompetensinya, aspek pengetahuan, dan ini indikator pencapaian kompetensi, aspek keterampilan. Bisa kalian baca terlebih dahulu. Ya, jika sudah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih, Bu? Yaitu, diharapkan siswa dapat menjelaskan transformasi translasi. Kemudian, siswa dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan translasi. Nah, coba perhatikan, di sini ada gambar seorang arsitek. Tentunya, salah satu dari kalian ada yang bercita-cita untuk menjadi arsitek kan ya? Untuk menjadi seorang arsitek, diperlukan kemampuan untuk menempatkan suatu objek atau bangunan terhadap titik tertentu dengan akurat dan presisi. Sebagai contoh nih, misalnya seorang arsitek ingin menempatkan sebuah bangunan tersebut agar tidak terkena sinar matahari. Maka, bangunan tersebut perlu digeser berapa meter dari lokasi sebelumnya sehingga dia tidak terpapar lagi dengan sinar matahari. Nah, konsep pergeseran ini bisa kalian pelajari pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang translasi. Simak baik-baik ya anak-anak. Nah, untuk materi prasyarat pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah bangun datar. Untuk mengingatnya kembali, untuk macam-macam bangun datar itu ada segitiga, persegi, persegi panjang, layang-layang, dan sebagainya. Kemudian untuk materi prasyarat yang kedua, yaitu ada sistem koordinat. Nah, coba Ibu ingatkan kembali ya. Untuk sistem koordinat, di sini ada koordinat kartesius. Nah, kita ingat kembali untuk koordinat kartesius ini memiliki beberapa elemen, yaitu ada sumbu X, atau biasa kita sebut dengan absis, kemudian ada sumbu Y, atau biasa kita sebut dengan ordinat. Lalu ada yang namanya kuadran. Nah, di sini ada kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Kuadran 1 itu ketika nilai X-nya itu bernilai positif dan nilainya positif. Kemudian kuadran 2 itu nilai X-nya selalu bernilai negatif dan nilai Y-nya selalu bernilai positif. Kemudian kuadran 3 itu ada di sini. Nilai X-nya selalu negatif dan nilai Y-nya juga negatif. Dan kuadran 4 itu di sebelah sini.
untuk nilai X-nya itu selalu positif dan nilai Y-nya selalu negatif. Nah, di sini ada 5 titik koordinat, yaitu titik koordinat A, B, C, D, dan E. Untuk mengingat materi sistem koordinat lagi, mari kita sebutkan bersama-sama untuk nilai titik koordinat kelima titik koordinat ini ya. Pertama, untuk titik koordinat A, dia berada di nilai X sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan 2. Sehingga untuk titik koordinat A itu terletak pada 0,2, yaitu X-nya 0, Y-nya 2. Kemudian untuk nilai titik koordinat B, nilai X-nya adalah 5 dan nilai Y-nya adalah 3. Sehingga titik koordinat B itu terletak pada 5,3. Kemudian untuk titik koordinat C, dia nilai X-nya adalah negatif 3 dan nilai Y-nya adalah 3. Sehingga titik koordinat C itu terletak pada negatif 3,3. Dia terletak di kuadran 2 ya. Kalau di sini tadi kuadran 1. Kemudian untuk titik koordinat D, dia nilai X-nya adalah negatif 1 dan nilai Y-nya adalah negatif 2, sehingga titik koordinat D terletak pada negatif 1, negatif 2. Kemudian untuk yang titik koordinat E, itu nilai X-nya adalah 2 dan nilai Y-nya adalah negatif 4, sehingga titik koordinat E terletak pada 2, negatif 4. Ada di kuadran 4. Ya, seperti itu ya untuk materi prasyaratnya. Kita lanjut ke materi. Nah, di sini ada contoh penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja ya kira-kira? Nah, yang pertama adalah saat kita naik eskalator. Nah, saat kita naik eskalator, itu kita berpindah posisi dari lantai 1 ke lantai berikutnya. Pada saat perpindahan tersebut, tentunya kita hanya berubah posisi saja ya, tidak berubah bentuk dan ukuran. Kemudian contoh yang kedua. Nah, di sini ada yang suka bermain catur, terdapat bidak-bidak yang dinamakan pion, menteri, seperti itu. Nah, konsep translasi digunakan saat kita menggeser bidak-bidak pada papan catur tersebut. Kemudian contoh yang ketiga yaitu saat kita berjalan. Saat kita berjalan itu kita melakukan perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir. Selain itu, jika kita kaitkan dalam kehidupan, yaitu saat kita mengalami pergeseran mental. Seiring dengan waktu berjalan, itu bertambahlah usia dan maka bertambahlah daya pikir kita dan mental kita menuju ke kedewasaan. Nah, itu merupakan contoh penerapan translasi. Lalu apa sih Bu translasi itu? Pergeseran atau translasi, yaitu menggeser bangun dari satu lokasi ke lokasi yang lain, yaitu hanya menggeser ya, tanpa mengubah ukuran dan orientasi bangun. Orientasi ini artinya arahnya. Jadi tadinya kita menghadap ke kanan, maka saat kita bergeser maka tetap ke kanan. Jadi untuk sifat-sifat translasi itu adalah posisi berubah, dan yang kedua bentuk, ukuran, dan orientasinya tetap. Jika digambarkan itu seperti ini. Jadi awalnya dia dari bawah, kemudian dia digeser ke kanan. Nah, di sini bisa terlihat bahwa bentuk, ukuran, dan orientasinya masih tetap, namun posisinya saja yang berubah. Misalkan sebuah titik X, Y ditranslasikan sebesar AB, maka hasil translasinya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Nah, A di sini merupakan komponen dari X yang akan bergeser ke kanan atau ke kiri. Ketika dia digeser ke kanan bernilai positif, dan ketika dia digeser ke kiri itu bernilai negatif. Kemudian B ini
merupakan komponen dari Y yang akan bergeser itu ke atas dan ke bawah. Ketika dia digeser ke atas itu bernilai positif dan ketika di bawah itu negatif. Jika digambarkan dalam diagram Cartesius itu seperti ini. Jadi, dia memiliki titik asal X, Y. Kemudian akan digeser sebesar titik A, B. Kita lihat, nah dia digeser sebesar A, B. Maka untuk bayangannya atau titik akhirnya itu menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Rumusnya seperti ini. Jika dia memiliki titik asal P, X, Y, ditranslasikan sebesar AB, maka hasil translasinya itu P aksen, X aksen, Y aksen, di mana X aksen itu X ditambah A dan Y aksen itu Y ditambah B. Lalu bagaimana ya jika dia mengalami translasi berlanjut atau lebih dari satu? Nah, pada diagram ini kita misalkan sebagai titik P, Q. Tadi kan dia sudah digeser sebesar A, B, lalu dilanjutkan digeser sebesar titik P, Q. Maka untuk titik akhirnya, yaitu untuk titik X, dia akan mendapatkan translasi A dilanjutkan dengan translasi P, sehingga titik akhirnya yaitu menjadi X ditambah A ditambah P, dan untuk titik Y juga akan mendapatkan translasi sebesar B, kemudian dilanjutkan translasi sebesar Q, sehingga titik akhirnya menjadi Y ditambah B ditambah Q. Nah, Ibu rumuskan seperti ini. Untuk titik awal X, Y, dia mengalami translasi berlanjut sebesar titik A, B, dan P, Q, maka untuk hasil titik akhirnya adalah X double aksen, Y double aksen, di mana X double aksen ini merupakan X ditambah A ditambah P, dan untuk Y double aksen itu Y ditambah B ditambah Q. Ya, bisa dipahami ya anak-anak? Jadi Ibu buat rumus umumnya. Saat kita memiliki titik awal X, Y, kemudian ditranslasikan sebesar AB, maka titik hasil bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Jadi tinggal dijumlahkan saja ya dengan sebesar geserannya tersebut. Kita lanjut ke contoh soal. Suatu titik negatif 1,3 ditranslasikan 4 negatif 2. Maka hasil translasinya adalah, nah kita ingat kembali rumus yang sudah Ibu buat tadi, yaitu jika kita memiliki titik asal X, Y ditranslasikan sebesar AB, maka hasil translasinya tinggal dijumlahkan saja, yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Nah, dari soal kita ketahui bahwa titik asalnya adalah negatif 1,3. Kemudian dia ditranslasikan sebesar 4 negatif 2. Nah, hasil translasinya adalah, ya dari rumus ini bisa kita cari. Untuk hasil translasinya, untuk nilai X ditambahkan A, kemudian nilai Y-nya ditambahkan B. Jadi didapatkan X ditambahkan A yaitu negatif 1 ditambah 4, Y ditambah B. Y-nya itu 3, B-nya itu negatif 2. Jadi hasil translasinya adalah negatif 1 ditambah 4, 3 ditambah negatif 2. Jadi hasil translasinya adalah 3,1. Kemudian contoh soal kedua, jika suatu titik 3, negatif 2 ditranslasikan dengan TAB, maka hasil translasinya adalah 3,1. Tentukan besar translasinya. Bagaimana ya caranya? Itu bisa kita menggunakan rumus tadi, namun di sini yang berbeda adalah kita mencari besar translasinya. Nah, yang diketahui dari soal titik asalnya adalah 3, negatif 2. Kita tuliskan terlebih dahulu seperti rumus. Kemudian titik asal tersebut ditranslasikan dengan AB.
maka hasil transaksinya adalah dari soal sudah kita ketahui, yaitu 3,1. Nah, padahal hasil transaksi itu merupakan penjumlahan dari titik asal ditambah dengan besar transaksinya. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai A dan nilai B-nya. Jadi, bisa kita tuliskan untuk mencari nilai A. Bisa kita cari dengan 3 ditambah A sama dengan 3. Ya, 3 di sini itu merupakan titik asalnya atau X. Ditambah A. A itu yang kita cari, itu sama dengan 3. Jadi, kita temukan A itu sama dengan 0. Kemudian untuk mencari nilai B-nya itu sama seperti nilai A, yaitu dengan mensubstitusikan nilai Y ditambah B itu sama dengan hasil transaksi. Nah, Y-nya itu negatif 2, kemudian B-nya itu yang kita cari, itu sama dengan 1 itu hasil transaksinya. Sehingga B itu sama dengan 1 ditambah 2, jadi B sama dengan 3. Nah, karena kita sudah ketahui bahwa nilai A itu sama dengan 0 dan nilai B-nya adalah 3, maka besar transaksinya adalah 0,3. Kita lanjut ke contoh soal ketiga. Jika suatu garis Y sama dengan 2X ditambah 3 ditransaksikan dengan 31, hasil transaksinya adalah, ya, kita tulis dulu rumusnya. Ketika kita memiliki titik asal X, Y, kemudian ditranslasikan sebesar AB, maka hasil transaksinya adalah X aksen, Y aksen. Nah, kita sudah tahu bahwa X aksen itu sama dengan X ditambahkan A. Dari sini kita bisa mengambil persamaan bahwa X itu sama dengan X aksen dikurangi A. Kemudian untuk Y aksen itu sudah kita ketahui bahwa Y aksen itu sama dengan Y ditambah B. Bisa kita tulis Y sama dengan Y aksen dikurangi B. Nah, dari soal itu diketahui garis Y sama dengan 2X ditambah 3. Kita tulis terlebih dahulu garisnya. Y sama dengan 2X ditambah 3. Yang ditanyakan adalah hasil transaksinya. Maka kita bisa mensubstitusikan nilai X-nya itu sama dengan X aksen dikurangi A, dan nilainya itu menjadi Y aksen dikurangi B ke dalam garis ini. Nah, sebelum mensubstitusikan ke dalam garis Y sama dengan 2X ditambah 3, kita substitusikan dulu nilai A dan B-nya karena sudah diketahui pada soal. Nah, pada soal diketahui bahwa nilai A itu sama dengan 3. Jadi kita tulis X aksen dikurangi 3 itu sama dengan X. Dan untuk nilai B-nya itu sama dengan 1. Jadi kita tulis Y aksen dikurangi 1 itu sama dengan Y. Jika sudah seperti ini, kita bisa memasukkan ke dalam garis Y sama dengan 2X tambah 3 untuk mencari hasil transaksinya. Maka kita peroleh Y itu sama dengan Y aksen dikurangi 1 sama dengan 2 dikalikan X itu menjadi X aksen dikurangi 3 ditambah 3. Jadi kita peroleh Y aksen itu sama dengan 2X aksen dikurangi 6 ditambah 3 ditambah 1. Jadi kita peroleh hasil transaksinya adalah Y aksen itu sama dengan 2X aksen dikurangi 2. Jadi dengan menghilangkan tanda aksen, didapat garis setelah ditransaksi adalah Y sama dengan 2X dikurangi 2. Nah, sampai sini bisa dipahami ya anak-anak. Kemudian kita lanjut ke kegiatan menyimpulkan. Silakan kalian tulis kesimpulan materi pada pembelajaran hari ini di grup WhatsApp kelas ya anak-anak. Kemudian, untuk memperdalam materi, Ibu sudah siapkan tes evaluasi melalui Google Form yang telah Ibu bagikan linknya pada grup WhatsApp kelas. Itu bisa kalian kerjakan sampai nanti pukul 11 malam. Dan untuk tugas penilaian keterampilan juga sudah Ibu siapkan di Google Classroom. Bisa kalian lihat dan kerjakan dengan tenggang waktu itu 1 minggu ke depan.
Ya, untuk materi pertemuan selanjutnya adalah rotasi. Silakan kalian siapkan terlebih dahulu dengan membaca materinya. Catat materi yang belum kalian pahami, kemudian bisa kalian tanyakan ke ibu melalui WhatsApp ya. Ya, untuk materi hari ini ibu cukupkan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Tetap semangat. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Selamat melanjutkan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.